Perubahan yaitu Anies Baswedan merespons soal candaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebelumnya, Menteri Yakut melontarkan candaan bahwa memilih Cawapres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin adalah sebuah bid'ah. Hal tersebut dikatakan Yakut ketika berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di Surabaya pada Rabu 13 September kemarin. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada hari Jumat 15 September, Anies hanya tersenyum. Tak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng ketika ditanyai responnya oleh awak media. Akan tetapi tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan Anies. Ia memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menganggap candaan memilih Amin berarti bid'ah, tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan Yakut sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bid'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan oleh Al-Quran dan hadis. Pak sore, PKS biar bisa bersama Pak. Nanti siang kan PKS bakal menggelar majelis syuro dan direncanakan sore nanti juga Pak Saimu juga kesana dipimpin. Apakah ada juga Pak Roksana atau gimana? Mari tanggapan terkait survei SMS ini Pak yang posisi pasangan langsung ini masih berada di sini tidak saja Pak. Ya. Pak soal timnas pemenangan Amin Pak. Timnas pemenangan Amin yang bukan sulit. Kaptennya Pak, kaptennya ada tim komunikasi begini. Dia akan jawab. Pak kemarin Yakut ngomong soal pilih Amin bid'ah. Kemarin Pak Yakut ngomong ya bisa ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apakah benar Pak? Pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%. Kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%. Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47% dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan. Alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%. Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7%, ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah
sentimen pemilih waktu survei dilakukan itu positif atau negatif gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu Bung Sailman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat kalau 3 pasangan Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, 2 kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini, bahwa setidaknya pasti tidak naik. Oke. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, 2 kali 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya Pemirsa, tim nasional pemenangan Amin akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Hal tersebut dikatakan oleh jubir Anies Baswedan, Billy David Nero Tungilena, pada Jumat 15 September. Ia mengatakan nama tersebut masih berupa usulan dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Diungkapkan Billy, usulan nama itu cukup unik dan mudah diingat. Usulan tersebut menurutnya juga berbeda dengan istilah-istilah tim pemenangan yang ada selama ini. Billy juga mengatakan tidak ada arti khusus dari pemilihan nama Timnas. Arti Timnas sendiri adalah tim nasional. Seperti diketahui, PKB bersama Partai Nasdem memang sepakat membentuk tim pemenangan untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau secara akronim disingkat AMIN. PKB dan Partai Nasdem juga sepakat jika nama koalisi tetap, yaitu Koalisi Perubahan. Saat ini, Koalisi Perubahan masih menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS terkait dukungan mereka kepada Caimin. Rapat Majelis Syuro PKS digelar di DPP PKS pada Jumat 15 September siang ini. Dalam musyawarah tersebut, para anggota Majelis Syuro PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan warga dari seluruh negeri. Bahkan Caimin juga turut diundang dalam rapat ini. Rencananya dia akan diminta untuk menyampaikan sambutan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS sore nanti. Ya salah. Sebut merah berlari pagi. Oke, cukup. Partai Kebangkitan Bangsa yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Selamat datang Bapak, ahlan wa sahlan di Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, apabila sudah cukup demi kebaikan dan juga menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dipersilakan untuk kemudian dengan bangsa Bapak Abdul
Muhaimin Iskandar. Betul. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kami silakan untuk beranjak sejenak ke luar ruangan karena para tamu dan tamu kita akan makan. Selamat siang pemirsa, breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan merespons soal candaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebelumnya, Menteri Yakut melontarkan candaan bahwa memilih Cawapres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin adalah sebuah bid'ah. Hal tersebut dikatakan Yakut ketika berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di Surabaya pada Rabu 13 September kemarin. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada hari Jumat 15 September, Anies hanya tersenyum. Tak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng ketika ditanyai responnya oleh awak media. Akan tetapi tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan Anies. Ia memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menganggap candaan memilih Amin berarti bid'ah, tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan Yakut sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bid'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan oleh Al-Quran dan hadis. Pak sore, Pak kan? bisa bersama Pak. Nanti siang kan PKS bakal menggelar majelis syuro dan direncanakan sore nanti juga Pak Saidi juga ke sana dipimpin. Apakah itu juga bakal ke sana atau gimana? Mari tanggapan terkait survei SNF ini Pak yang posisi pasangan Anies Muhaimin masih berada di sini hingga setiap ya. Pak soal timnas pemenangan Amin Pak. Timnas pemenangan Amin ya langsung itu. Kaptennya Pak, kaptennya ada tim komunikasi ini. Iya benar. Pak kemarin Yakut ngomong soal pilih Amin bid'ah. Kemarin pamer Yakut ngomong ya bisa ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apakah benar Pak? Pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%. Kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%.
Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47%, dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7%. Ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih waktu survei dilakukan itu positif atau negatif, gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya, gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu, Bung Sailman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau 3 pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, 2 kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya, ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun, gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun, gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini, bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik, ya, gitu. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil, gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, 2 kali 16, mungkin angka 20. Kalau angkanya Pemirsa, tim nasional pemenangan Amin akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Hal tersebut dikatakan oleh jubir Anies Baswedan, Billy David Nero Tumilena, pada Jumat 15 September. Ia mengatakan nama tersebut masih berupa usulan dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Diungkapkan Billy, usulan nama itu cukup unik dan mudah diingat. Usulan tersebut menurutnya juga berbeda dengan istilah-istilah tim pemenangan yang ada selama ini. Billy juga mengatakan tidak ada arti khusus dari pemilihan nama Timnas. Arti Timnas sendiri adalah tim nasional. Seperti diketahui, PKB bersama Partai Nasdem memang sepakat membentuk tim pemenangan untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau secara akronim disingkat AMIN. PKB dan Partai Nasdem juga sepakat jika nama koalisi tetap, yaitu Koalisi Perubahan. Saat ini, Koalisi Perubahan masih menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS terkait dukungan mereka kepada Caimin. Rapat Majelis Syuro PKS digelar di DPP PKS pada Jumat 15 September siang ini. Dalam musyawarah tersebut, para anggota Majelis Syuro PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan warga dari seluruh negeri. Bahkan Caimin juga turut diundang dalam rapat ini. Rencananya dia akan diminta untuk menyampaikan sambutan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS sore nanti. Ya salah. Sebut merah berlari pagi. Oke, cukup. Masuk, Pak.
Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Selamat datang Bapak. Ahlan wa sahlan di Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, apabila sudah cukup demi kebaikan dan juga menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dipersilakan untuk kemudian dengan bangsa Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Baik, terima kasih rekan-rekan media, kami silakan untuk beranjak sejenak ke luar ruangan karena para tamu dan jurnalis kita. Selamat siang pemirsa, breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan merespon soal candaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebelumnya, Menteri Yakut melontarkan candaan bahwa memilih Cawapres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin adalah sebuah bid'ah. Hal tersebut dikatakan Yakut ketika berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di Surabaya pada Rabu 13 September kemarin. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada hari Jumat 15 September, Anies hanya tersenyum. Tak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng ketika ditanyai responnya oleh awak media. Akan tetapi tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan Anies. Ia memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menganggap candaan memilih Amin berarti bid'ah, tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan Yakut sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bid'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan oleh Al-Quran dan hadis. Sore, nanti siang kan PKS bakal menggelar majelis syuro dan direncanakan sore nanti juga Pak Saidi juga ke sana berpimpin. Apakah ada juga bakal ke sana atau gimana?
tanggapan terkait survei SNF ini Pak yang posisi pasangan semua ini masuk dari sisi ketiga setiap partai. Ya. Pak, soal timnas pemenangan Amin Pak, timnas pemenangan Amin ya langsung itu Kaptennya Pak, kaptennya ada tim kombinasi ini. Iya lanjut. Pak, kemarin Mendak Yakut ngomong soal pilih Amin bid'ah. Kemarin Pak Mendak Yakut ngomong ya bisa ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apakah benar Pak? Ya. Pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%. Kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%. Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47% dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7%. Ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih waktu survei dilakukan itu positif atau negatif, gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya, gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu, Bung Saiman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an persen. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, 2 kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, 2 kali 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya
Pemirsa, tim nasional pemenangan Amin akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Hal tersebut dikatakan oleh jubir Anies Baswedan, Billy David Nero Tungilena pada Jumat 15 September. Ia mengatakan nama tersebut masih berupa usulan dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Diungkapkan Billy, usulan nama itu cukup unik dan mudah diingat. Usulan tersebut menurutnya juga berbeda dengan istilah-istilah tim pemenangan yang ada selama ini. Billy juga mengatakan tidak ada arti khusus dari pemilihan nama Timnas. Arti Timnas sendiri adalah tim nasional. Seperti diketahui, PKB bersama Partai Nasdem memang sepakat membentuk tim pemenangan untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau secara akronim disingkat AMIN. PKB dan Partai Nasdem juga sepakat jika nama koalisi tetap, yaitu Koalisi Perubahan. Saat ini, Koalisi Perubahan masih menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS terkait dukungan mereka kepada Caimin. Rapat Majelis Syuro PKS digelar di DPP PKS pada Jumat 15 September siang ini. Dalam musyawarah tersebut, para anggota Majelis Syuro PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan warga dari seluruh negeri. Bahkan Caimin juga turut diundang dalam rapat ini. Rencananya dia akan diminta untuk menyampaikan sambutan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS sore nanti. Ya salah. Sebut merah berlari pagi. Oke, cukup. Partai Kebangkitan Bangsa yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Selamat datang Bapak. Ahlan wa sahlan di Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, apabila sudah cukup demi kebaikan dan juga menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dipersilakan untuk kemudian dengan bangsa Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Betul. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kami silakan untuk beranjak sejenak ke luar ruangan karena para tamu dan program kita. Kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan,
Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, 2 kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, 2 kali 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya Pemirsa, tim nasional pemenangan Amin akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Hal tersebut dikatakan oleh jubir Anies Baswedan, Billy David Nero Tumilena pada Jumat 15 September. Ia mengatakan nama tersebut masih berupa usulan dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Diungkapkan Billy, usulan nama itu cukup unik dan mudah diingat. Usulan tersebut menurutnya juga berbeda dengan istilah-istilah tim pemenangan yang ada selama ini. Billy juga mengatakan tidak ada arti khusus dari pemilihan nama Timnas. Arti Timnas sendiri adalah tim nasional. Seperti diketahui, PKB bersama Partai Nasdem memang sepakat membentuk tim pemenangan untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau secara akronim disingkat AMIN. PKB dan Partai Nasdem juga sepakat jika nama koalisi tetap yaitu Koalisi Perubahan. Saat ini, Koalisi Perubahan masih menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS terkait dukungan mereka kepada Caimin. Rapat Majelis Syuro PKS digelar di DPP PKS pada Jumat 15 September siang ini. Dalam musyawarah tersebut, para anggota Majelis Syuro PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan warga dari seluruh negeri. Bahkan Caimin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons seluruh Menteri Agama menak. Yakut Kholil Koumas soal yang memilih Amin berarti bidah. Amin merupakan akronim dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Cak Imin berpendapat pernyataan menak Yakut tak perlu ditanggapi lantaran tidak mempunyai substansi. Apa perlu ditanggapi? Enggak ada dan enggak ada substansinya. Enggak ada substansinya, tidak perlu ditanggapi, kata Cak Imin saat ditemui di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Wakil Ketua DPR RI menuturkan pihaknya juga tak melarang siapapun yang membuat pernyataan. Ya, demokrasi kan begitu, kebebasan siapapun boleh ngomong apapun. Itu kan pilihan politik, setiap orang memiliki pilihan politik, ujar Cak Imin. Adapun seluruh menak Yakut itu dilontarkan saat membuka orientasi PPPK Kemenak RI di Surabaya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ogah menanggapi guyonan Menteri Agama. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melontarkan guyonan tentang pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin. Yakut mengatakan bahwa dirinya tidak akan memilih Amin. Ia kemudian menyebut bahwa pemilih Amin bid'ah. Pernyataan Yakut tersebut diklaim sebagai guyonan semata. Sementara itu Cak Imin memilih tidak memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Cak Imin, pernyataan itu tidak perlu untuk ditanggapi. Caimin mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan menak tidak ada substansinya. Ia juga mengaku tidak akan mempermasalahkan guyonan menak yang menyoal diksi Amin. Menurut Caimin, semua orang bebas berpendapat apapun. Oleh karenanya, Caimin tidak akan menegur Yakut yang merupakan kader PKB. Bu, soal pernyataan dari menak soal bid'ah Amin gimana Gus tanggapannya? Apa perlu ditanggapi nggak ada guyonan itu, guyonan dan nggak ada substansi.
Gus ini kadernya sendiri ya Gus yang kemarin. Ya, demokrasi kan begitu memang, memberikan siapapun boleh ngomong apapun. Itu kan pilihan politik ya, orang. Selamat siang pemirsa, breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan merespon soal candaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebelumnya, Menteri Yakut melontarkan candaan bahwa memilih Cawapres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin adalah sebuah bid'ah. Hal tersebut dikatakan Yakut ketika berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di Surabaya pada Rabu 13 September kemarin. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada hari Jumat 15 September, Anies hanya tersenyum. Tak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng ketika ditanyai responnya oleh awak media. Akan tetapi tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan Anies. Ia memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menganggap candaan memilih Amin berarti bid'ah, tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan Yakut sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bid'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan oleh Al-Quran dan hadis. Pak sore, PKS yang bisa masuk Pak. Nanti siang kan PKS bakal menggelar majelis syuro dan direncanakan sore nanti juga Pak Saidi juga ke sana berpimpin. Apakah juga bakal ke sana atau gimana? Mari kita terkait survei SNF ini Pak yang posisi pasangan semua ini masih berada di sini jika setiap ya. Pak soal timnas pemenangan Amin Pak. Timnas pemenangan Amin ya langsung itu. Kaptennya Pak, kaptennya ada tim kombinasi strategi ini. Dia akan Pak kemarin Yakut ngomong soal pilih Amin bid'ah. Kemarin pamer Yakut ngomong ya bisa ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apakah ada benar Pak? Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons seluruh Menteri Agama, menak. Yakut Khalil Qomas soal yang memilih Amin berarti bidah. Amin merupakan akronim dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Cak Imin berpendapat pernyataan menak Yakut tak perlu ditanggapi lantaran tidak mempunyai substansi. Apa perlu ditanggapi? Enggak ada dan enggak ada substansinya. Enggak ada substansinya, tidak perlu ditanggapi, kata Cak Imin saat ditemui di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Wakil Ketua DPR RI menuturkan pihaknya juga tak melarang siapapun yang membuat pernyataan. Ya demokrasi kan begitu, kebebasan siapapun boleh ngomong apapun. Itu kan pilihan politik, setiap orang memiliki pilihan politik, ujar Cak Imin. Adapun seloroh menak Yakut itu dilontarkan saat membuka orientasi PPPK Kemenak RI di Surabaya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ogah menanggapi guyonan Menteri Agama. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melontarkan guyonan tentang pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin. Yakut mengatakan bahwa dirinya tidak akan memilih Amin. Ia kemudian menyebut bahwa pemilih Amin bid'ah. Pernyataan Yakut tersebut diklaim sebagai guyonan semata. Sementara itu Cak Imin memilih tidak memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Cak Imin,
pernyataan itu tidak perlu untuk ditanggapi. Caimin mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Menak tidak ada substansinya. Ia juga mengaku tidak akan mempermasalahkan guyonan Menak yang menyoal diksi Amin. Menurut Caimin, semua orang bebas berpendapat apapun. Oleh karenanya, Caimin tidak akan menegur Yakut yang merupakan kader PKB. Bu, soal pernyataan dari Menak soal berita Amin gimana Gus tanggapnya? Apa perlu ditanggapi? Nggak ada guyonan itu, guyonan, dan nggak ada substansi. Gus, ini kan kadernya sendiri ya Gus yang kemarin. Ya, demokrasi kan begitu, memang memberikan siapapun boleh ngomong apapun. Dan, itu kan pilihan politik ya, orang. Selamat siang pemirsa, breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan merespon soal candaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebelumnya, Menteri Yakut melontarkan candaan bahwa memilih Cawapres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin adalah sebuah bid'ah. Hal tersebut dikatakan Yakut ketika berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di Surabaya pada Rabu 13 September kemarin. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada hari Jumat 15 September, Anies hanya tersenyum. Tak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng ketika ditanyai responnya oleh awak media. Akan tetapi tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan Anies. Ia memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menganggap candaan memilih Amin berarti bid'ah, tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan Yakut sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bid'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan oleh Al-Quran dan hadis. Pak sore, PKS bilang bisa bersama Pak. Nanti siang kan PKS bakal menggelar majelis syuro dan direncanakan sore nanti juga Pak Saidi juga ke sana berpimpin. Apakah ada juga bakal ke sana atau gimana? Mari tanggapan terkait survei SNF ini Pak yang pasangan semua ini masih berada di sini tidak setiapnya. Pak, soal timnas pemenangan Amin Pak. Timnas pemenangan Amin ya langsung itu. Kaptennya Pak, kaptennya ada tim kombinasi strategi ini. Dia lanjut. Pak, kemarin Yakut ngomong soal pilih Amin bid'ah. Kemarin pamer Yakut ngomong, ya di Yakut ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apakah ada benar Pak? Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons seluruh Menteri Agama, Menak. Yakut Khalil Qomas soal yang memilih Amin berarti bidah. Amin merupakan akronim dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Cak Imin berpendapat pernyataan Menak Yakut tak perlu ditanggapi lantaran tidak mempunyai substansi. Apa perlu ditanggapi? Enggak ada dan enggak ada substansinya. Enggak ada substansinya, tidak perlu ditanggapi, kata Cak Imin saat ditemui di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Wakil Ketua DPR RI menuturkan pihaknya juga tak melarang siapapun yang membuat pernyataan. Ya, demokrasi kan begitu, kebebasan siapapun boleh ngomong apapun. Itu kan pilihan politik. Setiap orang memiliki pilihan politik, ujar Cak Imin. Adapun seluruh Menak Yakut itu dilontarkan saat membuka orientasi PPPK Kemenak RI di Surabaya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ogah menanggapi guyonan Menteri Agama. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melontarkan guyonan tentang pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin. Yakut mengatakan bahwa dirinya tidak akan memilih Amin. Ia kemudian menyebut bahwa pemilih Amin bid'ah. Pernyataan Yakut tersebut diklaim sebagai guyonan semata. Sementara itu Cak Imin memilih tidak memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Cak Imin, pernyataan itu tidak perlu untuk ditanggapi. Caimin mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Menak tidak ada substansinya. Ia juga mengaku tidak akan mempermasalahkan guyonan Menak yang menyoal diksi Amin. Menurut Caimin, semua orang bebas berpendapat apapun. Oleh karenanya, Caimin tidak akan menegur Yakut yang merupakan kader PKB. Bu, soal pernyataan dari Menak soal bid'ah Amin gimana Gus tanggapannya? Apa perlu ditanggapi? Nggak ada guyonan itu, guyonan dan nggak ada substansi. Gus ini kan kadernya sendiri ya Gus ya? Ya demokrasi kan begitu, memang memberikan siapapun boleh ngomong apapun. Itu kan pilihan politik ya, orang itu. Selamat siang pemirsa, breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan merespons soal candaan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Sebelumnya, Menteri Yakut melontarkan candaan bahwa memilih Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin adalah sebuah bid'ah. Hal tersebut dikatakan Yakut ketika berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di Surabaya pada Rabu 13 September kemarin. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada hari Jumat 15 September, Anies hanya tersenyum. Tak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng ketika ditanyai responnya oleh awak media. Akan tetapi tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan Anies. Ia memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menganggap candaan memilih Amin berarti bid'ah, tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan Yakut sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bid'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan oleh Al-Quran dan hadis. Pak sore, Anies bisa masuk Pak. Nanti siang kan PKS bakal menggelar majelis syuro dan direncanakan sore nanti juga Pak Saidi juga ke sana berpimpin. Apakah ada juga bakal ke sana atau gimana? Mari tanggapan terkait survei SNF sini Pak yang posisi pasangan Anies Muhaimin masih berada di sini tidak setiap ya. Pak soal timnas pemenangan Amin Pak. Timnas pemenangan Amin ya langsung itu. Kaptennya Pak, kaptennya ada tim komunikasi di sini. Iya benar. Pak kemarin Yakut ngomong soal pilih Amin bid'ah. Kemarin pamer Yakut ngomong ya di Yakut ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apakah benar Pak? Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons seluruh Menteri Agama, Menak. Yakut Kholil Koumas soal yang memilih Amin berarti bid'ah. Amin merupakan akronim dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Cak Imin berpendapat pernyataan Menak Yakut tak perlu ditanggapi lantaran tidak mempunyai substansi. Apa perlu ditanggapi? Enggak ada dan enggak ada substansinya. Enggak ada substansinya, tidak perlu ditanggapi, kata Cak Imin saat ditemui di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Wakil Ketua DPR RI menuturkan pihaknya juga tak melarang siapapun yang membuat pernyataan. Ya demokrasi kan begitu, kebebasan siapapun boleh ngomong apapun.
Itu kan pilihan politik. Setiap orang memiliki pilihan politik, ujar Cak Imin. Adapun seloroh menak Yakut itu dilontarkan saat membuka orientasi PPPK Kemenagri di Surabaya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ogah menanggapi guyonan Menteri Agama. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melontarkan guyonan tentang pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin. Yakut mengatakan bahwa dirinya tidak akan memilih Amin. Ia kemudian menyebut bahwa pemilih Amin bid'ah. Pernyataan Yakut tersebut diklaim sebagai guyonan semata. Sementara itu Cak Imin memilih tidak memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Cak Imin, pernyataan itu tidak perlu untuk ditanggapi. Caimin mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Menak tidak ada substansinya. Ia juga mengaku tidak akan mempermasalahkan guyonan Menak yang menyoal diksi Amin. Menurut Caimin, semua orang bebas berpendapat apapun. Oleh karenanya, Caimin tidak akan menegur Yakut yang merupakan kader PKB. Bu, soal pernyataan dari Menak soal bid'ah Amin gimana Gus tanggapnya? Apa perlu ditanggapi? Nggak ada guyonan itu, guyonan, dan nggak ada substansi. Gus ini kadernya sendiri ya Gus yang kemarin. Ya, demokrasi kan begitu memang, mereka siapapun boleh ngomong apapun. Dan itu kan pilihan politik tiap orang. Selamat siang pemirsa, breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan merespon soal candaan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Sebelumnya, Menteri Yakut melontarkan candaan bahwa memilih Cawapres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin adalah sebuah bid'ah. Hal tersebut dikatakan Yakut ketika berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di Surabaya pada Rabu 13 September kemarin. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada hari Jumat 15 September, Anies hanya tersenyum. Tak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng ketika ditanyai responnya oleh awak media. Akan tetapi tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan Anies. Ia memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menganggap candaan memilih Amin berarti bid'ah, tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan Yakut sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bid'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan oleh Al-Quran dan hadis. Pak sore, PKS biar Anies bisa merespon Pak. Nanti siang kan PKS bakal menggelar majelis syuro dan direncanakan sore nanti juga Pak Saidi juga ke sana dipimpin. Apakah ada juga bakal ke sana atau gimana? Mari kita terkait survei SNF ini Pak yang posisi pasangan Anies Muhaimin masih berada di sini hingga setiap ya. Pak soal timnas pemenangan Amin Pak. Timnas pemenangan Amin ya langsung itu. Kaptennya Pak, kaptennya ada tim komunikasi begini. Dia menjawab. Pak kemarin Menak Yakut ngomong soal pilih Amin bid'ah. Kemarin Pak Menak Yakut ngomong, ya di Yakut ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apa kata benar Pak? Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons seloroh Menteri Agama, Menak. Yakut Kholil Koumas soal yang memilih Amin berarti bidah. Amin merupakan akronim dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Cak Imin berpendapat pernyataan Menak Yakut tak perlu ditanggapi lantaran tidak mempunyai substansi. Apa perlu ditanggapi? Enggak ada dan enggak ada substansinya. Enggak ada substansinya, tidak perlu ditanggapi, kata Cak Imin saat ditemui di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah,
TMI, Jakarta, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Wakil Ketua DPR RI menuturkan pihaknya juga tak melarang siapapun yang membuat pernyataan. Ya, demokrasi kan begitu, kebebasan siapapun boleh ngomong apapun. Itu kan pilihan politik, setiap orang memiliki pilihan politik, ujar Cak Imin. Adapun Seloroh Menak Yakut itu dilontarkan saat membuka orientasi PPPK Kemenak RI di Surabaya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ogah menanggapi guyonan Menteri Agama. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melontarkan guyonan tentang pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin. Yakut